Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri, bahkan hal apa saja yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, berbicara mengenai struktur dari teks eksplanasi, kalian perlu pahami. Yang pertama adalah pernyataan umum atau gambaran umum. Gambaran umum ini menjelaskan tentang sebuah proses, fenomena atau sebuah peristiwa itu terjadi. Dan ini biasanya dijelaskan bagaimana proses, baik itu kondisi sosial maupun fenomena alam bisa terjadi. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang sebab dan akibat bagaimana sebuah proses, fenomena, atau kondisi sosial itu terjadi. Yang ketiga adalah interpretasi atau penarikan simpulan. Pada bagian ini akan memberikan sebuah tanggapan atau pernyataan terkait dari penjelasan fenomena tersebut. Baik, tadi di awal kita sudah membahas bagaimana struktur dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan membahas dari aspek kebahasaan mengenai teks eksplanasi. Pada dasarnya, ada beberapa poin penting mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi. Namun, yang harus kalian pahami atau secara garis besar kalian harus tahu, yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung urutan waktu. Contoh katanya, lalu, kemudian, pertama, kedua, dan yang lainnya. Yang kedua, konjungsi kausal atau kata hubung sebab akibat. Nah, berbicara hal ini, contoh kata dari konjungsi kausal atau kata hubung sebab akibat adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab, karena, akibatnya, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, pada intinya, berbicara mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi, dua poin penting itu adalah berbicara tentang konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu, dan yang kedua konjungsi kausal atau konjungsi sebab akibat. Baik, poin selanjutnya yang harus kalian pahami atau yang harus kalian pelajari adalah bagaimana kalian membuat sebuah teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Jadi, hal ini adalah poin penting untuk kalian pahami. Yang kedua adalah menentukan tujuan dari tulisan yang akan kalian buat. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang kelima adalah mengembangkan dari kerangka-kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Nah, anak-anak, berikut akan Ibu sajikan contoh-contoh dari sebuah teks atau tulisan eksplanasi. Kalian bisa simak baik-baik ya. Berdasarkan gambar yang sudah tadi dilihat, kalian bisa mengetahui ya macam-macam dari teks eksplanasi. Ada kondisi sosial, ada fenomena alam, ada pengetahuan alam, ada keragaman budaya, dan lainnya. Baik, berakhir sudah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Jangan lupa belajar dan jangan lupa membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.